pemanfaatan Canva yang menggunakan akun Belajar ID atau Canva for Education, kita akan membahas tentang AI yang ada di Canva, teman-teman. Saya coba ambil judul, kita optimalisasikan AI Canva. Apa tujuannya? Itu agar membuat desain kita menjadi lebih cerdas dan kadang-kadang kita membutuhkan suatu presentasi yang dibuat secara mendadak gitu teman-teman ya, tapi buntu karena idenya misalkan buntu tidak bisa mendapatkan apa sih yang harus kita tuangkan dalam presentasi ini. Dengan menggunakan AI nanti semua bisa digunakan AI Canva-nya ini agar desain kita menjadi lebih cerdas dan nah, apa yang dimaksud dengan AI teman-teman? Mungkin banyak yang sudah mengerti ya, yang sudah paham atau bahkan mungkin sudah menggunakannya dalam kegiatan kita, keseharian kita sebagai seorang guru. AI itu merupakan singkatan dari Artificial Intelligence atau Indonesia kan yang artinya kecerdasan buatan. Berarti memang si AI ini cerdas, tapi memang dia diprogram ya, diprogram yang memiliki big data yang bisa nanti melakukan hal-hal tertentu yang bisa dikatakan dia memiliki kecerdasan layaknya seperti ya. Menurut para ahli, saya ambil dua saja tadinya, bahwa AI itu menurut Pak Kristianto bahwa AI merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan komputer ya. Jadi memang berkaitan dengan komputer dibuat secara khusus untuk perancangan otomatisasi tingkah laku cerdas. Jadi apapun yang kita perintahkan ke dia, dia akan melaksanakan. Ya. Terus dalam sistem kecerdasan di perangkat komputer. Kalau menurut Pak Simon, AI ini merupakan semua tempat penelitian atau instruksi dan aplikasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer. Jadi kembali lagi ke pemrograman komputer. Tujuannya untuk melakukan suatu hal yang dianggap cerdas oleh manusia. Ini banyak yang kita sudah lihat ya, terutama yang seperti di luar negeri, ada mobil yang tanpa supir gitu ya. Jadi mobilnya itu jalan sendiri, bahkan sudah menjadi, kalau di kita disebutnya supir online atau ojek online, atau kita sebut saja merek gitu ya, ada Grab atau Gojek, ada supirnya kan teman-teman ya. Tapi di luar negeri sana, di negara sangat maju, mereka sudah tidak pakai supir. Bayangkan teman-teman kalau kita pesen Grab, supirnya nggak ada. Nah, itu rasanya seperti apa gitu ya. Nah, itu salah satu kecerdasan atau AI yang sudah digunakan di kemajuan teknologi dalam hal transportasi. Tapi kalau menurut Elon Musk, ya ini ya CEO Tesla yang beliau adalah visioner sekali bahwa AI atau kecerdasan buatan itu adalah masa depan. Seperti mungkin ada kegiatan mikrokredensial yang pernah diikuti oleh kapten kami. Di situ juga di dalamnya sekarang ditambahkan materi AI. Gitu ya, Popenes ya. Jadi memang dibutuhkan untuk masa depan AI ini. Iya, betul kok. Nah, jadi dalam kegiatan kita keseharian pun ingin membuat RPP, ingin membuat media pembelajaran juga bisa menggunakan AI. Tujuan tadi sudah saya sebutkan bahwa ini AI tujuannya meningkatkan kemampuan manusia dengan mengotomatiskan tugas-tugas, memberikan wawasan dari kumpulan data yang besar. Jadi AI ini memang mengambil data dari komputer ya, dari data yang sudah disiapkan, big data tadi, sehingga memungkinkan juga teknologi baru dapat beradaptasi dan berkembang seiring waktu. Contoh yang besar nih teman-teman, yang pertama kita kenal itu ada ChatGPT. ChatGPT ini sudah banyak digunakan, bahkan sekarang sudah muncul atau sudah ada rilis-rilis yang lebih bagus ya dari ChatGPT ini. Lalu juga ada Google Gemini. Google Gemini ini seperti ChatGPT juga, tapi dia multimodal. Dia bisa menghasilkan dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, video, gitu ya, suara dan lain-lain. Google Gemini ini kita kemarin kenal dengan istilah BARD, BARD gitu teman-teman ya.
Nah, dia lebih banyak hasil yang digunakan ya menggunakan Google Gemini. Tapi untuk ChatGPT juga saya masih menggunakan ya seharian. Bisa mempercepat membuka hasanah kita. Bahkan untuk sekedar menjadi MC atau ada, kita bisa menuliskan teman-teman di ChatGPT ini. Nanti sama dia kalimat apa yang kira-kira tepat untuk event-event tertentu. Tapi adanya saya di sini adalah berbagi ke teman-teman bagaimana mengoptimalkan AI tadi yang sudah ada di dalam Canva. Ternyata Canva tanpa AI saja sudah banyak membantu ya kegiatan kita dalam membuat presentasi dan lain sebagainya, dalam membuat LKPD. Sekarang ditambah lagi dengan adanya AI di dalam Canva ini. Untuk mengoptimalkan AI, untuk di dalam desain Canva ini, bahwa AI dapat merevolusi cara Canva mendesain. Jadi kita bisa mendapatkan gambar-gambar atau desain langsung kita tuliskan dari ide-ide kita. Ya, kita tidak perlu mencari elemen, tapi kita ingin menciptakan sendiri gambar-gambar atau desain-desain yang sesuai dengan keinginan kita. Contoh ini AI text to image. AI yang banyak beredar, sekarang memang banyak macamnya teman-teman, tapi ini skupnya kita batasi dulu. Kita ingin membahas tentang AI text to image. Di sini kita bisa lihat dari kiri ya teman-teman ya. Ini adalah pengurus komunitas saya di SMP saya, SMP Negeri 95. Saya memberikan nama Selasa Mager. Ada yang protes di luaran komunitas kami, apa? Kenapa disebut mager? Mager kan konotasinya buruk gitu ya, males bergerak gitu ya. Tapi kami ingin merubah pemahaman itu karena memang kalimat-kalimat ini muncul bukan dari bahasa-bahasa resmi, tapi bahasa yang muncul dari ketika anak-anak kita menggunakan sosmed. Mager itu malas bergerak. Tapi saya ingin merubah bahwa mager itu artinya maju bergerak. Nah, dalam membuat icon pengurus komunitas, saya menggunakan AI text to image. Saya ingin menampilkan 3 orang, 2 orang wanita berhijab dan 1 laki-laki berkepala botak tanpa rambut gitu ya, berfoto bersama seperti itu. Nah, ini hasilnya teman-teman. Yang kedua juga, saya ingin membuat karikatur diri saya sendiri. Kalau mencari-cari di Canva, mungkin ini agak sulit ya teman-teman ya. Tapi saya ingin punya karikatur diri saya sendiri. Saya menggambarkan diri saya berkacamata, saya bermata bulat gitu ya. Sedang menggunakan laptop, ada di ruang perpus, pakai baju kotak-kotak. Tapi bentuknya karikatur. Karikatur itu biasanya tampilan kepalanya lebih besar. Ini teman-teman. Bahkan kalau dilihat cakapan karikaturnya gitu dari aslinya ya teman-teman ya. Ya nggak, Cap? Jangan gitu dong, sama cantiknya itu. Persis Jadi, itu. jadi ini karikatur diri saya sendiri. Berikutnya juga saya ingin melihat sosok saya sebagai seorang robot gitu. Ini saya buat tuangkan juga yang ada di kepala saya ingin tampil sebagai robot. Ini tampilnya seperti ini, tetap cantikkan AI-nya gitu ya. Nah, ini adalah AI text to image. Lalu berikutnya, kita lihat teman-teman. Halo, selamat datang di webinar optimalisasi belajar.id dan Kombu dengan tema mengelola aktivitas pembelajaran yang inovatif dan kreatif menggunakan belajar.id dan Canva. Suaranya terdengar tidak, Cap? Pak Sulaiman, suara tadi? Jelas. Terdengar ya. Nah, ini yang sebelah kiri ini ada di suatu aplikasi, tapi sudah disematkan di dalam Canva. Bentuknya seperti ini ya. Ini robot juga, robot AI seperti ini wajahnya. Tapi juga saya punya gambar, saya menuangkan yang ada di kepala saya bahwa ada guru muda sedang bermotor ya, center of frame di tengah-tengah layar gini, menghadap ke depan. Saya sudah jadi gambarnya, lalu saya masukkan suaranya. Suaranya sama dengan yang ini. Ini juga ada di Canva. Sudah pakai belum nih teman-teman? Kalau belum nanti kita coba ya. Ini namanya text to voice ya, dari teks menjadi suara. Ya, keren ya teman-teman ya. Nah,
Berikutnya, mengoptimalkan AI atau kecerdasan buatan itu dalam desain bisa mengotomatiskan pembuatan desain. Jadi yang tadinya kita merancang sebuah desain agak jelimet atau lama gitu, berkali-kali ulang gitu ya. Ini dengan menggunakan AI dalam Canva dapat membantu menciptakan desain yang sempurna, juga menghemat waktu dan tenaga, teman. Nah, bahkan dia sudah jadi lebih awal, dan berikutnya desainer ini bahkan bisa mengedit atau berkreasi lebih banyak lagi. Nah, pemanfaatan AI ini ternyata mampu meningkatkan produktivitas sampai 80%, teman-teman ya. Jadi ini sangat meningkatkan efisiensi waktu. Juga dia lebih cepat selesainya, sehingga bisa dikatakan bahwa penggunaan AI dalam desain ini menjadi lebih cerdas dan kreasi juga menjadi lebih cepat. Namun, tetap di dunia desain seperti Photoshop itu, hasil yang didapatkan dari AI, gambar-gambar yang dihasilkan dari AI itu tidak diakui sebagai hasil desain orang desainer misalkan menggunakan Photoshop ya. Tetap yang membuat sendiri yang dianggap sebagai hasil karya artistik. Nah, ternyata juga pemanfaatan AI ini bisa mengurangi biaya, teman-teman, sampai 50%. Dan kreativitas tingkat lanjut hasilnya lebih. Lalu yang AI di Canva itu seperti apa sih gitu ya? Untuk membuat yang tadi itu seperti apa? Di sini namanya adalah Magic Studio. Mungkin kalau rekan-rekan yang sedang mengikuti tayangan ini sambil menggunakan laptop, boleh login ya ke Canva-nya masing-masing. Tapi jangan lupa loginnya menggunakan akun Belajar ID. Karena pertemuan kita kali ini adalah memang fokus bagaimana pemanfaatan Belajar ID ini bisa lebih maksimal. Terutama dalam pemanfaatan atau kreativitas di dalam kelas ya, menggunakan Canva. Istilahnya dia menamakan dengan kata Magic Studio dengan lambang seperti ini ya, Magic Studio ini. Jadi kalau rekan-rekan melihat sedang bekerja dengan Canva, ada logo ini di sebelah kanan layar, ada di sebelah sini biasanya. Ini namanya Magic Studio. Dia bisa menawarkan AI yang dapat membantu kita mempercepat pekerjaan. Nah, namun karena kita terbatas ya teman-teman, AI dalam Canva ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Magic Expand, yang kedua Magic Grab, Typecraft, ada App Magic Media, dan presentasi. Yang presentasi ini teman-teman nomor 5, ini saya membuat presentasi ini juga menggunakan AI. Jadi hanya saya narasikan, saya ingin membuat presentasi apa, dari generate, maka hasilnya langsung sesuai. Seandainya pun tidak sesuai, dia memberikan lagi kesempatan kita untuk mengenerate ulang sampai yang kita cari itu bisa sesuai. Nah, hasilnya seperti ini. Ketika rekan-rekan masuk ke dalam Canva, lalu di situ ada tadi Magic Studio. Nah, dia menawarkan teman-teman ada Magic Design, ada desain untuk presentasi, ada juga yang desain untuk video. Kita langsung lihat ya, supaya lebih jelas. Jadi tadi materi teori, sekarang kita langsung praktek. Ya, baik. Bapak dan Ibu, serta webinar bisa yang punya 2 device ya, atau bisa juga di laptopnya nanti sambil dibuka Canva-nya dengan menggunakan Canva yang for Education ya. Sekarang udah terintegrasi dengan Canva Education, jadi tidak perlu lagi ya untuk mendaftar. Kita bisa langsung praktek keseruan menggunakan AI di Canva. Iya. Pak Sulaiman, sekarang izin saya layarnya ada di mana ya? Ada di Canva kah? Di Canva. Itu sudah di Canva ya? Oke, baik. Ya. Ya, teman-teman guru atau rekan-rekan yang ada di dalam Zoom ini bisa lihat mungkin ini setelah login ke Canva ya menggunakan akun Belajar ID. Di sini tertulis Education ya teman-teman ya. Di sini ada tulisan Magic Studio teman-teman. Ada Magic Studio. Kita klik ya. Inilah yang akan kita bahas teman-teman. Magic Studio. Nah, kita bisa scroll. Dia menawarkan sini perkenalkan Magic Studio yang kita punya.
semua ditayangkan atau disajikan menggunakan AI dalam satu tempat yang namanya Magic Studio ini. Magic Studio ini membawa semua kehebatan-kehebatan AI ya di dalam. Ada yang disebut dengan Magic Design di sini. Ada juga yang untuk presentasi. Bapak Ibu guru biasanya ini yang membutuhkan seperti saya termasuk jika membuat presentasi saya menggunakan ini saja. Tapi memang yang dia buatkan tidak banyak teman-teman, paling banyak 10 slide. Selebihnya kita bisa edit dan juga bisa tambah. Ada juga di sini Magic Write. Di sini kita bisa menampilkan atau mencari ya naskah-naskah yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan suatu. Kita scroll lagi teman-teman. Ini ada Magic Animate, ada Magic Morph ya. Ada juga yang text to image. Kita ingin lihat yang ini teman-teman ya. Saya tertarik dengan yang ini. Yang pertama tadi yang seperti saya bilang, saya ingin Magic Grab. Nah, kita klik ya Magic Grab. Lalu kita coba saja Magic Grab-nya seperti apa. Bentar, jaringan saya sepertinya lambat. Nah, ini sudah tampil ya, ada gambar katak dan ada gambar lily pad. Saya ingin memindahkan katak ini ke atas daun ini. Ya, daun lily pad. Kira-kira teman-teman akan melakukan apa nih? Yang pertama biasanya gambarnya dihilangkan dulu background-nya ya teman-teman ya, lalu dibawa ke sini ya. Oke. Tapi kita akan coba dengan Magic Grab yang ini teman-teman. Adanya di mana sih? Adanya di edit foto ya. Ada di edit foto. Ini Magic Grab. Kita klik saja teman-teman. Tunggu dia berproses. Dilihat di sini sudah ada bingkai di sekitar katak, tinggal kita geser saja, pindahkan ke atas daun ini. Mantap nggak teman-teman? Gimana Pak Sulaiman? Keren ya Pak ya? Kerja kita. Oh iya Bu, luar biasa ya. Waktu, ya Pak ya. Keren banget ini ya, Bapak dan Ibu bisa menghemat waktu. Silakan dipraktekkan. Coba minta diulangi lagi Bu. Ulang lagi ya. Ulang ya. Coba diulangi kembali. Ya. Misal kita punya gambar nih. Yang ini kita ingin ambil. Caranya klik dulu sumber fotonya ini ya. Diklik dulu sumber fotonya. Di sini ada edit foto. Kalau ini kita sudah di layar. Oh, dari pemilihan gambarnya? Ya, dari pilihan gambarnya ini. Nah, misal ini kita baru contoh ya. Nanti kita coba lagi. Nah, ini diklik. Kita ambil edit foto. Di sini ada Magic Grab. Kita klik aja. Nah, dia langsung memberi bingkai pada objek yang ini. Langsung kita drag ke posisi yang baru. Nah, itu teman-teman. Kita boleh atur size-nya, maka ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi, kita ngambil gambar dari gambar lain, tinggal di drag saja. Menyingkat waktu ya, menghemat waktu selama 2 hari gitu ya. Tahunan, hebatnya tahunan ini. Bapak Ibu bisa. Tahunan ya Pak. Bapak Ibu nanti bisa fotonya pindahin ke mana? Ke Mekah gitu ya, atau ke Benar-benar. Mesir. Magic Grab, gampang ya Untuk Pak ya. pemilihan gambarnya tadi. Nah, pemilihan gambar nih bebas Pak. Saya contohkan lagi ya. Saya punya gambar nih. Saya sendiri pernah mengupload gambar saya pribadi di sini misalkan. Ada ibu-ibu cantik seperti ini. Saya ingin pindahkan dia ke sini, keluar. Ya, misalkan. Nah, di sini. Oke. Atau saya siapkan dulu deh. Taman ya. Saya ambil elemen taman. Saya ambil elemen taman. Di sini ya. Nah, di sini. Ini kalau nggak pakai belajar ID mah terbatas banget. Terbatas. Harus belajar ID ya kan? Belajar ID kalau yang mau bebas. Tuh. Ini kita sebentar. Ini kita pindahkan. Posisikan dulu sebentar ya. Ini belum masuk ke Magic Grab. Saya sedang melakukan perubahan dulu. Nah, kita ingin memindahkan ibu cantik ini ke dalam taman. Ya, kita ingin memindahkan beliau ke dalam taman. Caranya, klik saja fotonya.
klik edit foto, lalu klik Magic Grab. Dia akan berproses sendiri, Pak. Ya, Cap ya. Dia akan berproses sendiri. Lihat, setelah selesai berproses, dia memberikan bingkai pada foto yang ada. Tinggal kita bawa ke sini. Nah, ininya dihapus. Jadi nggak tuh? Mantap. Mantap kan? Pas ya? Cakep ya? Keren ya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu bisa coba dipraktekkan. Coba, Bapak Ibu. Dan ini pakai akun belajar.id ya Bapak dan Ibu. Pakai akun Jadi belajar.id. tadi kalau kita pakai akun belajar itu jutaan, ratusan juta template itu kita bisa gunakan ya. Fitur Betul. premium tapi gratis tapi serasa premium ya. Betul. Jadi Bapak Ibu nanti bisa coba tadi ya, pilih fotonya dan frame-nya. Canva sendiri sudah mengajak ya, ayo gunakan belajar ID gitu ya, agar yang premium tadi bisa di-unlock. Berikutnya kita akan bahas, ya saya punya gambar lagi nih Pak, contoh yang berikut. Nah ini ya, saya punya seperti ini. Kalau ingin saya tarik, maka dia akan jadi seperti ini ya. Nah, berubah. Ya. Terus kalau saya tarik ke seperti ini hasilnya. Ada itu di Canva yang namanya Magic Expand. Kita akan tarik dia layarnya supaya menjadi lebih lebar, supaya harus kayak gini ya, persegi panjang. Caranya gambarnya kita klik. Kita balik lagi ke edit foto nih teman-teman. Edit foto. Di sini ada Magic Expand. Diklik saja, kita taruh tengah dulu aja deh, biar nggak bingung. Magic Expand. Nah, di sini kita boleh milih ya, boleh preform, atau kita mau ambil yang 16:9. Nah, ini ya, dia sudah kasih kode, ini yang akan ditarik sebanyak ini. Klik saja, Magic Expand. Biarkan dia bekerja. Ini tergantung kecepatan internet ya Ibu Bapak ya. Di sini ada progresnya sampai mana dia bekerjanya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, menunggunya ini tergantung dari internet. Nah, ini dia teman. Tunggu ya, dia masih mencoba membuat yang versi lain. Nah, ini dia. Nah, dia menawarkan ada opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4. Kalau misalkan ini tidak sesuai, kita boleh klik tombol generate new result. Biar dia mencari lagi yang seperti keinginan kita. Sesuai. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya, Bapak Ibu. Tinggal tarik sedikit. Nah, oke kan? Oke kan? Berbeda dengan yang tadi ya, Bapak Ibu. Keren ya. Nah, kalau yang tadi kan kita ditarik malah dia menjadi besar. Besarnya malah tidak sesuai layar. Kita ingin dia tetap ada di tengah layar. Nah, kita kombinasikan nih. Biar si kucingnya ini ngobrol berdua. Nah, ini nih. Tadi pakai apa? Kita mau grab, edit foto, Magic Grab. Pindahkan ya. Ya. Sebentar, dia bekerja. Nah, tinggal diambil. Kucingnya berdua menjadi astronot. Keren ya. Seperti ini. Nah, di sini duluan. Nah, gitu kan. Cepat ya. Tidak perlu effort yang sangat banyak untuk menghasilkan gambar-gambar. Iya. Atau mengeditnya gitu ya. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu yang ada di room ini? Sudah dicoba ya, Bapak Ibu, coba. luar biasa. Bisa dicoba Bapak Ibu ya. Untuk yang Magic Grab dan untuk Magic yang Expand. tadi yang kedua Magic Expand ya. Iya betul. Oke, ini yang berikutnya ada 2. Sekarang kita mau tambahkan Typecraft ya, masih di sini ya. Kita ambil Typecraft ini ada di apps teman-teman.
Jadi teman-teman silakan dilihat di bagian tools ini, dari desain, kita scroll ke bawah, ini ada apps. Ada apps ya teman-teman. Ya. Nah, terus kita scroll, ini ada Typecraft. Saya tulis aja di sini ya. Ada namanya Typecraft. Ini aplikasinya ini. Carinya di mana? Carinya di dalam tools desain tadi, di scroll, ada aplikasi namanya Typecraft. Sebelumnya maksudnya seperti apa sih? Misalkan saya ingin menulis terbang ceria, ya, terbang ceria di angkasa. Nah, ini teman-teman, kita mau tulis ini misalkan terbang ceria di angkasa. Terbang ceria di angkasa, kita ingin perbesar, kita misalkan kita kasih warnanya warna putih misalkan. Seperti ini ya, terbang ceria di angkasa. Kayaknya kucingnya mengganggu nih, bisa diturunin nggak misal? Bisa kali ya. Nah teman-teman, saya kembali ke Grab dulu sebentar. Jadi si kucingnya kita geser sini aja. Nah, ya. Terbang ceria di angkasa. Teks ini bisa kita kasih efek, ya, kasih outline, atau kita buat seperti ini ya teman-teman. Ini ya, seperti ini. Curve-nya kita bisa gunakan, misalkan 89. Seperti ini ya, batas maksimalnya seperti ini. Tapi, kalau kita menggunakan aplikasi yang ada di Canva, yang namanya Typecraft ini, teman-teman, judulnya bisa lebih manis. Ya, kita lihat. Teksnya kita ganti, misalkan tadi apa? Bermain ceria di angkasa. Atau gini, ceria di angkasa. Teksnya, fontnya boleh diganti, stylenya juga boleh ya, ada outline-nya. Terus, color-nya juga bisa diganti teman-teman. Color-nya tadi putih ya pakainya ya. Nah, bordernya atau garis pinggir dari teks, kita boleh ganti warnanya, kita pakai merah biar jelas. Seperti ini ya. Nah, kita bordernya kita tambahin. Nah, ini seperti ini. Terus, tujuannya bagaimana? Kalau kita add elemen, hasilnya seperti ini teman-teman, lurus-lurus saja. Bagaimana kalau ada sedikit artistiknya, ada craft-nya ya? Kita geser. Nah, teman-teman. Cakep nggak teman-teman? Ya. Nah, ini kelihayan kita saja teman-teman. Keren nggak? Nah, kalau sudah jadi, kita boleh klik tombol ini. Add element to design, maka teks ini akan pindah ke sini. Kalau tidak sesuai, kita reset. Nah, kembali ke normal ya. Kita atur lagi. Seperti ini. Ini bisa diatur. Nah. Cepat nggak teman? Oke, sesuai lah ini. Kita taruh di layar. Ditekan add element. Nah, ini teman-teman. Ceria di angkasa. Ada perubahannya nggak menurut teman-teman? Ada perubahannya tidak? Menggunakan teks biasa ya. Teks biasa, tulis di sini. Ada tidak perubahan? Ada dong ya. Ada nih. Ya, tidak bisa di apa ya? Kaku ya? Iya, kaku. Palingan kita bisa di teks ya. Sebenarnya. Kalau dengan Typecraft seperti ini teman-teman. Kayaknya ini mau diganti, boleh diupdate saja, diupdate. Kayaknya warnanya nggak masuk deh. Masuknya warna apa ya? Misalkan jangan putih deh dalamnya. Dalamnya merah, misalkan. Ini ya, kita klik merah. Ini merah. Terus bingkainya boleh tetap ini. Kita update teman-teman. Update supaya dia berubah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kita bertemu 20 menit tadi, ada berapa tadi? Ada Magic Grab, ada Expand, Magic Expand, ada yang Typecraft. Seperti itu ya. Nah, ini kita membuat 3 tampilan seperti ini. Ada gambar, ada background, ada teks ini.
dengan sangat cepat, tidak menghabiskan waktu. Seperti tadi motonya dia, mendesain dengan lebih cepat dan lebih cerdas. Gitu ya, teman-teman. Bisa kita lanjut ya, Pak ya? Ya Bu, silakan. Ini waktunya berapa menit ya? Kurang lebih 10 menit lagi ya. Mungkin yang bisa yang lain nih, apa text to image ya, apa text to voice tadi ya? Ya, berikutnya adalah kita lihat bagaimana cara menghasilkan text to image ya Pak ya. Ya, kita tambahkan di sini slide baru aja. Adanya di mana? Text to image itu tetap adanya di aplikasi. Ya, kita hapus aplikasi. Cek dulu ya. Nah ini, kita scroll ke bawah. Jangan lupa apps dulu ya, apps. Di sini pilihnya Magic Media. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kotak yang kita harus mengisikan, mendeskripsikan apa sih yang Anda ingin buat. Ya, dia bilang masukkan kurang lebih 5 kata untuk mendeskripsikan apa yang kita mau. Ya. Ini text to image ya. Caranya kita tekan sini, tuliskan. Misalkan siang hari, bukan siang hari, sore hari di taman, ya, terlihat anak-anak sedang bermain layang-layang dengan gembira. Kita ingin menampilkan gambar sesuai dengan yang kita tuliskan ini, bahwa kita ingin melihat ada anak siang hari atau sore hari di taman sedang main layang-layang dengan gembiranya. Lalu dia juga menawarkan bentuknya seperti apa? Apakah watercolor seperti ini, ataukah dreamy ada blur-blur seperti ini, atau anime ya anime, atau filmic atau dalam keadaan foto. Misalkan kita ingin filmic, ya. Terus dia ingin juga diinformasikan bentuknya maunya kotak atau landscape, nah atau potret. Saya ambil yang landscape ya. Saya ambil yang filmic. Kita generate. Kita generate. Dia bilang memang sulit untuk mentransformasikan gambar-gambar dari kepala Anda. Tunggu ya bersama kami untuk mengenerate teks Anda ini menjadi gambar yang sesuai dengan harapan Anda. Ya. Nah, dia baru dapat 2 nih teman-teman. Ada kan hasilnya? Seperti ini teman-teman. Kita klik saja. Ya. Nah, ini udah jadi. Saya tadi bikin 2 ya. Nah, udah jadi teman-teman. Tuh, gambar. Ya. Wah, keren ya. Jadi ya, ini itu bisa bahasa Indonesia ya, Bu? Bisa, Pak, bisa. Text image-nya bukan tidak harus bahasa Inggris ya? Tidak harus. Seperti tadi yang saya tulis nih bahasa Indonesia. Bisa ya? Bahasa Indonesia. Jadi kita tidak perlu mencari elemen dengan repot ya. Kalau sudah kepepet, waktunya tidak ada yang luang gitu ya. Kita ambil app saja tadi di Magic Media. Tuh, teman-teman. Ya. Terus kita, kalau tidak suka dengan hasilnya, kita generate lagi aja hasilnya. Supaya dia menghasilkan gambar yang lain. Kalau misalkan dalam bentuk dreamy, seperti apa yang tadi. Nah, ini banyak teman-teman. Neon misalkan ya. Kita generate ulang. Satu gambar, kita generate ulang tapi dengan style yang berbeda. Dia setiap berproses, dia bilang bahwa nggak mudah ya untuk mentransformasikan yang ada di kepala kita ke dalam gambar. Jadi suruh bersabar maksudnya ya Pak ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, saya kadang manggil teman-teman, kadang manggil ibu, mohon maaf ya. Nah, dia sudah punya 4 gambar nih, sore tapi dalam style yang berbeda. Ya, kita tarik sedikit dah. Kali ini nggak pakai expand, kita mau tarik biasa aja. Nah, ini dia hasilnya. Cakep nggak Pak? Cakep ya? Jauh lebih ini yang ini ya, berwarna ya. Karena yang membedakan tadi apanya? Lebih hidup. Ya, stylenya. Stylenya ya ada macam-macam. Stylenya kita bisa ubah, sesuaikan dengan keinginan lagi. Mana nggak ada tuh? Begitu. Iya. Dari mana?
Terus kalau yang tadi yang seperti karikatur saya seperti Yang- apa misal? Iya, Iya. dari itu aja. Ada yang bocor sepertinya atau ingin bertanya? Boleh Pak disisipkan saja kali ya Pak? Oh gitu, oke. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung dibuka mic-nya sambil berjalan. Ibu, saya mau bertanya, Tadi Bu. sudah. Oke. Ya silakan Ibu. Uh, nama saya Indri dari SMP 279 Jakarta Utara. Iya. Ini AI ini kan misalnya kita udah buat nih ya Bu ya. Terus kita punya desain yang bukan di AI yang di biasa, desain biasa. Itu kalau kita buatnya di sana bisa nggak ya? Ya, mohon diulangi Bu. Ini mohon maaf beriringan dengan suara azan di saya. Begitu. Jadi gini, kita udah punya desain nih, misalnya udah punya banyak desain. Nah, terus kita mau buat desain AI itu di desain kita yang pertama itu gitu. Bisa nggak? Di Canva. Iya, di Canva-nya yang itu yang awal. Oh, bisa Ibu. Kalau itu bisa ya? Misalkan Ibu menggunakan AI di luar Canva ya Bu ya? Iya betul, maksudnya itu. Ya boleh. Tadi juga saya ada gambar-gambar yang saya punya di luar Canva, tapi saya upload Bu. Oh di-upload dulu ya? Iya, jatuhnya upload dia. Oh. Tapi kalau yang ini, yang tadi kucing astronot, itu saya bikinnya di Canva. Oh langsung? Canva. Tapi kalau yang gambar ini Ibu, ya bisa lihat di layar saya Bu? Iya. Yang robot ini, saya robot ini bikinnya pakai Microsoft Image Creator. Lalu saya upload aja, saya upload di Canva-nya, saya gunakan. Seperti itu. Enggak, maksudnya gini Bu, kalau misalnya kita nih bikin di Canva yang biasa itu nggak pakai AI yang di awal itu. Nah terus kita pengen pakai AI di dalamnya gitu, bisa nggak ya? Oh itu otomatis Bu, tadi dari awal Bu masuknya Bu, AI. Oh gitu, nggak maksud saya. Kan kita punya cover-cover yang di depan itu tuh, yang istilahnya yang di depannya itu ya, kan banyak tuh yang kita pakai education. Nah terus maksud saya di situ kita buat AI bisa juga kan ya? Bisa Ibu, bisa. Bisa ya, oh ya udah. Nah, bisa ya Bu ya? Oh iya, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Mungkin ada lagi Bu Samsia yang ingin ditampilkan? Ingin disampaikan ya Pak ya. Oke, karena waktu sebelum mepet. Ya nanti kita tutup setelah ini ya. Di akhir nanti. Baik. Apa yang belum tadi ya Bu ya? Apa Pak? Iya. Oke, kita ingin membuat presentasi nih. Aduh, harus bikin presentasi. Ada temanya, tapi kita tahu temanya. Bikin presentasi, masuknya ke desain. Di sini ada lambang ini Pak, ada lambang magic wand ini, ya, ada kaca pembesar, tongkat ya, dan bintang-bintang. Tuliskan saja di sini. Sematkan 5 kata saja. Misalkan, saya pakai bahasa Inggris nih Pak. Kita ingin membuat presentasi manfaat makan siang dalam meeting yang berkaitan dengan kerja. Ketika boleh bahasa Inggris, boleh juga bahasa Indonesia. Ini bekerja sebentar, mencari, ya. Sambil bekerja, dia masih mencari terus. Ya. Tergantung internet. Kalau internetnya mumpuni, maka dia langsung cepat. Nah, dia sudah jadi nih Pak ya, Bapak Ibu semua. Kita lihat semuanya. Ini dia punya 3 rancangan yang sesuai dengan teks yang tadi kita deskripsikan. Kita mau pakai yang ini, dia bilang ada 7 slide. Ya, ada 7 slide yang bisa kita pakai. Kita klik ya. Lalu dia menawarkan mau pakai semua boleh atau diklik aja. Nah, ini maka presentasi kita sekejap bisa jadi. Nah, ini ya keuntungan meeting di waktu makan siang. Langsung jadi Ibu Bapak. Ini teksnya. Kalau tidak sesuai, maka Ibu Bapak bisa tambahkan atau perbaiki gitu ya. Diedit-edit atau ditambahkan. Gitu ya Ibu Bapak ya. Nah, seperti ini. Jadi sangat amat menghemat waktu 20 tahun gitu kayaknya ya. Daripada kita harus merancang desain dari nol, dari slide kosong. Ini Ibu Bapak ya.
Nah, misalkan ada lagi nih, saya ingin misalkan manfaat sarapan pagi bagi tubuh. Ya, kita enter misalnya. Biarkan dia bekerja, ya Ibu Bapak. Maka dia ini nanti menawarkan slide yang sudah dia buat. Kita tinggal see all saja, seperti ini. Ya, masih sama ya format layarnya. Misalkan ambil yang ini. Hanya menyediakan 7 saja slide. Nah ini, langsung jadi Ibu Bapak. Ini poin-poin yang harus ditampilkan saja di dalam suatu presentasi. Nah, ini langsung jadi dalam sekejap mata presentasinya. Tidak perlu bikin dari nol lagi. Gambarnya pun sudah sesuai. Kalau dalam bahasa Inggris, lalu apa yang harus dilaksanakan atau apa yang harus dilakukan supaya langsung berubah ke dalam bahasa Indonesia? Caranya pilih apps. Ya. Di sini tulis aja Ibu Bapak, translate. Translate. Kurang S. Translate now. Nah, di sini langsung ada translate Ibu Bapak. Tinggal diklik, nanti dia akan ditranslate sesuai dengan bahasa yang digunakan. Jadi, semuanya bisa dilakukan dalam sekejap mata nih Pak Sulaiman dan Kapten ya. Iya. Nah, gitu Pak. Silakan, mau ada yang tanyakan lagi? Luar biasa ya. Tinggal diketik saja nanti Tinggal diketik saja. membuat slide sendiri ya. Betul. Iya. Jadi nggak makan waktu. Masih bisa masak, masih bisa nyuci ya teman-teman guru ya. Tanpa harus berepot-repot merancang dari nol. Ada bahasanya juga nih, Indonesian. Translate semuanya. Ya, yang mau ditranslate dalam bahasa apa? Semuanya mau ditranslatekan. Klik translate. Nah, maka dia akan mentranslate Berbagai semua bahasa ya. langsung ke bahasa Indonesia. Membuka kekuatan sarapan. Gitu ya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke. Kalau tidak ada bagaimana Dari nih Pak? Bu Lili ya. Ini, Oh, ada pertanyaan. ya, Resa nih Bu Lili, bisa unmute? Silakan Ibu Lili. Ya, silakan Ibu Lili. Pak, halo. Ya, silakan. Saya kan udah buka akun belajar terus Canva itu ya Pak. Nah, Ya. terus saya pilih template ya. Terus saya pilih edukasi TK. Terus kok yang AI-nya itu nggak muncul ya? Gimana Pak ya? Bu Pak. Ya. Baik. Gimana Pak Sulaiman? Ya, bisa langsung ditanggapi. Saya jawab ya. Iya, Jawab ya. AI-nya tidak kelihatan gitu. AI-nya tidak kelihatan. Jadi Bu, misalkan magic wand-nya yang di halaman awal tadi tidak muncul. Iya. Ibu coba pindahkan dulu dia ke dalam akunnya. Akunnya sudah akun Belajar ID belum? Sudah. Ya. Terus kalimatnya di sini coba Ibu ganti. Jangan ke template Bu. Di sini ada bacaan Magic Studio. Oh, jangan ke template ya? Nggak usah. Jadi di sini ada Magic Studio. Tapi Magic Studio. kalaupun Ibu tidak masuk dari Magic Studio ataupun Ibu tidak dari template, dari desain baru aja misalkan ya, saya bikin desain baru nih. Baru. Ya Bu ya, saya bikin desain baru, lalu saya presentasi. Nah ini dia. Bentar ya. Oh, desain baru ya. Iya, misal nih Ibu
tidak sempat atau lupa mengklik Magic Studio atau mulai masuk AI, Ibu masuk aja ke biasa tampilan yang Ibu sering gunakan. Oh gitu Ini ya. ya, di desain ini ya Bu, desain ini. Oh desain ya. Ibu tinggal ketik aja, Ibu mau bikin apa. Coba Ibu bisa bantu saya, Ibu mau bikin presentasi apa misalkan? Oh misalkan ini apa? Tentang Apa? cerita berseri misalkan. Cerita berseri, terus Tentang terjadinya hujan. tentang terjadinya Hujan. ya. Oke, kita enter ya Bu ya. Ditunggu sampai kanvanya selesai bekerja. Ini kalau muncul seperti ini berarti dia sudah mulai bekerja Ibu. Ibu tunggu saja ya. Itu Bersantai berbayar. sebentar. Gratis ya Mbak? Langsung jadi nih Bu. Nah ini dia. Seri tentang hujan, ambil yang ini. Dia bilang ada 7 halaman. Mau pakai yang mana? Semua aja, semuanya. Semuanya. Maka dia sudah jadi Bu. Misteri di baliknya. Seri tentang hujan, misteri di baliknya. Misteri hujan yang ajaib. Jadi poin-poinnya sudah ada, tinggal Ibu kembangkan sendiri dengan tampilan-tampilan. Kalau misalkan di sini ya, kita mau tambahkan teks misteri hujan yang ajaib, Ibu kehabisan ide lagi. Paling Bunda kesini ketemu teman-temannya ntar halal bihalal. Ya, suara siapa? Halal bihalal siapa? Bocor. Nah, ini ada lagi nih. Saya ulang ya, Bu ya. Oh, ini slide-nya hanya 2 baris. Hanya misteri hujan yang ajaib. Terus bagaimana nambahinnya? Saya kehabisan ide lagi, gitu kan. Ibu lihat nih lambang Magic Studio di sini. Oh, yang pojok bawah ya? Ada lambang Magic Studio ya, bintang-bintang gemerlap ini diklik aja. Ada Magic Write. Tulisin deh di sini. Ya, ceritakan tentang hujan yang apa? Yang romantis deh ini. Iya. Enter. Generate ya, generate. Oh, generate. Nah, ini Bu, dia sudah langsung membuatkan paragraf yang bisa Ibu kopas, tempel di kisah yang tadi. Menghemat berapa lama itu waktu kita, Bu? 10 tahun ini kayaknya menghemat ini ya. Kalau sudah insert saja. Insert ya. Kita tinggal gede. Kok nggak ada gambarnya ya Mbak? Ya? Kok nggak ada gambarnya? Nggak ada gambar. Gambar itu opsional Bu. Ibu boleh tambahkan secara manual. Ya. Yang slide ini kan ada nih. Yang slide ini ada, ya kan? Ada. Kalau Ibu masih ingin menambahkan gambar, silahkan tambahkan secara sendiri. Tambahin aja itu Bu. Iya. Baik, makasih. Sama-sama. Oke, Pak Sulaiman. Demikian tadi. Ya, baik, luar biasa. Iya. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya terbatas ya. Jadi nanti mungkin sebelum nanti ada dari Bu Venes menyampaikan tentang rencana aksi semacam itu ya dari Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan webinar ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau dari Bu Samsia apakah ada yang ingin ditampilkan lagi? Cukup Pak dari saya Pak. Saya tadi memang membatasi hanya 5. Ya, mungkin terakhir kali ya Bu Samsia yang apa tadi ya? Text to voice ya terakhir ya sebelum nanti. Text to voice. Oke, baik. Kita tambahkan ya. Text to voice. Text to voice ini adanya juga di apps. Ya, di apps ini. Kita ambil di ID. Ya, di ID boleh atau juga ada Morph AI. Kalau di ID ini ada gambarnya, kalau Morph AI ini hanya text to voice ya. Tapi kita coba yang di ID nih Pak. Kita coba yang di ID. Tapi karena saya akunnya sudah saya gunakan dari kemarin-kemarin dan itu di ID ini ada yang pro ya Pak ya kalau di ID-nya berbayar.
Jadi kita punya kesempatan bikin 3 atau 4 video. Nah, di sini text to voice. Dia menawarkan presenternya seperti ini. Orang-orang yang sudah dia siapkan gambar-gambarnya. Kalau kita login dulu di bagian bawah sini, Pak. Bagian bawah kita ada pilihan login di sini, sign up atau sign in. Maka gambar yang kita hasilkan dari text to image tadi ada di sini. Tapi karena saya sudah kehabisan kredit, maka tidak bisa. Nah, kita pakai aja yang ada ya, yang ada seperti gambar saya tadi. Yang ini, lalu kita ingin mengucapkan selamat datang di webinar seri 1 BPMP DKI Jakarta bersama Kapten dan Kapten DKI Jakarta. Nah, langsung choose-nya ini dalam bahasa Inggris, nanti pronunciation dia kita bisa ganti yang bahasa Indonesia. Gali cari aja pelan-pelan bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, ini dia Indonesia. Pelan-pelan nyarinya Ibu Bapak ya. Language-nya diisi, suaranya mau gadis apa laki-laki gitu ya. Karena tadi saya milih gambar perempuan, maka ini. Ada preview-nya juga. Ada preview-nya. Kita dengar dulu ya preview-nya. Selamat datang di webinar seri 1 BPMP DKI Jakarta bersama Kapten dan Co-Kapten DKI Jakarta. Dengar tidak, Pak? Kedengaran, Bu. Terdengar ya? Nah, ini kita coba generate. Nah, dia bilang connect dulu. Dikoneksikan di akun DID yang sudah kita punya. Berarti DID-nya kita bikin dulu, Pak. Akun DID. Nah, ini seperti saya bilang tadi, saya sudah kehabisan kesempatan karena DID saya udah penuh, Pak. Jadi tidak bisa lagi. Kalau Bapak Ibu yang baru mencoba, nanti dia akan ada di sini 16 atau 12 kredit bisa dipakai. Tinggal kita preview, maka Selamat datang di webinar seri 1 BPMP DKI Jakarta bersama Kapten dan Co-Kapten DKI Jakarta. Ya. Kalau ini poinnya belum habis, tampilnya seperti di presentasi saya tadi. Yang tadi saya punya, yang ini. Bentar. Ya, yang ini ya. Nah. Mohon maaf, internet saya melambat. Ya. Ini ya Pak ya. Yang ini. Kalau tadi akunnya belum habis. Halo, selamat datang di webinar optimalisasi belajar.id dan Chromebook dengan tema mengelola aktivitas pembelajaran yang inovatif dan kreatif menggunakan belajar.id dan Canva. Ya, kalau teksnya sudah sesuai tadi dimasukkan di ID tadi, lalu di-generate, maka orang yang tadi kita pilih, karakter yang kita pilih akan tampil seperti di layar ini Pak. Terus, kalau kita login di ID-nya itu, gambar yang sudah kita generate, kita bisa tampilkan seperti ini, langsung masukkan di ID suaranya tampil seperti ini. Gitu ya Pak ya. Jadi karena saya kehabisan ini saya kredit poinnya, maka saya tidak bisa. Nah, di mana adanya? Tadi adanya di DID. Nah, adanya di DID. Itu ya, Bu. Nah, ini ya. Nah, ini dia bisa. Ini kita bisa pilih gambar yang sudah kita deskripsikan tadi, di-upload, diambil ya. Maka nanti dia akan jadi bersuara. Ya, Ibu Bapak. Kita ambil yang ini misalkan. Tunggu di dosen.
Ya. Ini Selamat datang di webinar seri 1 Key Jakarta. seperti itu, Pak. Mohon maaf ya. Jadi tetap kita ambil DID ya di situ di aplikasi. Terus tulis teksnya. Bapak Ibu nanti langsung diminta login sama dia. Bapak Ibu login aja di akun di ID Bapak Ibu. Langsung di generate. Gambarnya langsung jadi. Langsung bisa bersuara seperti yang tadi saya tampilkan di layar. Begitu Ibu Bapak. Ada lagi silakan. Halo. Sudah jelas ya, Bapak Ibu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di chat room ini langsung dijawab dengan Kapten Ibu Vanes ya. Untuk tayangan ulang Zoom nanti Bapak dan Ibu bisa menonton di channel YouTube BPMP DKI Jakarta. Mungkin tadi ada